Sebuah ranjau laut yang diduga milik Iran terdeteksi di wilayah perairan Oman, tepatnya di sebelah barat jalur lalu lintas pesisir Inshore Traffic Zone di Selat Hormuz. Objek tersebut kemungkinan merupakan ranjau laut jenis Mahakam III buatan Iran yang mampu membawa hingga 300 kg bahan peledak. Namun, identifikasi resmi terhadap objek tersebut masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Menyusul temuan itu, pemerintah Oman mengeluarkan peringatan kepada seluruh pengguna jalur laut. Kapal, pelaut, dan nelayan diminta untuk menjaga jarak aman dari benda yang tampak mencurigakan, serta segera melaporkannya ke pihak yang berwenang. Dalam beberapa hari terakhir, Amerika Serikat mengklaim telah menyerang kapal-kapal Iran yang diduga memasang ranjau di sekitar Selat Hormuz. Komando Angkatan Laut AS juga telah memperingatkan akan menindak kapal yang terlibat dalam aktivitas serupa. Beralih ke Lebanon, pemirsa, serangan Israel menghantam Kastil Beaufort di Lebanon Selatan, situs bersejarah umat Kristiani yang telah berdiri selama 900 tahun. Serangan terjadi di tengah perluasan operasi militer Israel terhadap Hizbullah di wilayah perbatasan. Aman memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung di kawasan Kastil Beaufort, Lebanon Selatan. Media Lebanon melaporkan pemboman intensif di sekitar lokasi. Serangan ini memicu kekhawatiran atas kerusakan situs bersejarah berusia 900 tahun ini. Militer Israel menyatakan operasi dilakukan untuk memperluas serangan darat terhadap Hizbullah dan menghancurkan infrastruktur kelompok tersebut di kawasan Beaufort serta Wadi Al-Saluki. Israel juga mengklaim telah menguasai area strategis di sekitar kastil yang selama ini disebut digunakan oleh Hizbullah untuk aktivitas militer. Sementara Hizbullah kembali merilis rekaman video. Mereka menargetkan militer Israel. Tak hanya militer Israel, kali ini serangan Hizbullah juga mulai menargetkan permukiman yang diduduki Israel. Rekaman serangan Rabu 27 Mei, Hizbullah terus menyerang militer Israel. Pejuang Hizbullah menargetkan kumpulan kendaraan dan tentara Israel yang menyerbu pinggiran Zautar al-Sharqiyah di Lebanon Selatan. Serangan roket dan peluru artileri Hizbullah menyasar konsentrasi pasukan Israel. Operasi ini merupakan bagian dari upaya Hizbullah untuk menahan laju pergerakan darat militer Israel yang mencoba merangsek masuk ke wilayah tersebut. Dikutip dari kantor berita Anadolu, frekuensi serangan Hizbullah bervariasi tergantung pada eskalasi konflik, berkisar hingga puluhan kali serangan per harinya. Rentetan serangan roket Hizbullah dalam satu malam kini juga menargetkan permukiman di kawasan Galilea Atas yang diduduki pemukim ilegal. Serangan ini memicu sirene di sejumlah wilayah. Serangan langsung roket Hizbullah juga menargetkan pusat komersial di Kiryat Shmona. Pemirsa, militer Israel kembali menyerang sekelompok warga sipil di Pasar Firas, Gaza, Palestina. Warga yang panik masih berupaya menolong korban terluka. Asap tebal membumbung tinggi dan memicu kepanikan. Warga sipil berlarian membawa korban yang terdampak serangan Israel. Aksi keji Israel masih berlangsung di seluruh Gaza yang berulang kali menghantam wilayah sipil. Serangan Israel di dekat Pasar Firas telah terjadi beberapa kali selama konflik berlangsung. Dia mengakibatkan korban jiwa serta kerusakan fasilitas seperti tenda-tenda pengungsi. Militer Israel menyerang markas komando Hizbullah di Burj al-Shamali, Lebanon Selatan. Lokasi tersebut diduga digunakan Hizbullah sebagai tempat penyimpanan senjata.
Pasukan pertahanan Israel IDF melancarkan serangan udara yang menargetkan markas komando artileri Hizbullah yang beroperasi di wilayah Burj Al-Samali, Lebanon Selatan. Lokasi ini diduga digunakan Hizbullah sebagai tempat penyimpanan senjata. Konflik Israel dan Hizbullah semakin memanas. Sebelumnya pada 27 Mei lalu, Israel menyerang lebih dari 150 lokasi infrastruktur Hizbullah di Tire dan Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Serangan menargetkan instalasi militer, pusat komando, dan lokasi peluncuran rudal Hizbullah. Serangan udara Israel di Burj Al-Samali menewaskan 10 orang dan melukai 12 lainnya. Militer Zionis Israel kembali melakukan serangan udara di wilayah Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Serangan drone Zionis menewaskan seorang pengemudi mobil dan melukai 2 lainnya. Petugas ambulans mengevakuasi barang dan bagian kendaraan yang hangus terbakar akibat serangan udara di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Kantor Berita Nasional menyatakan sebuah drone menyerang mobil di Jalan Habus, Nabatiyeh. Akibatnya 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka dalam serangan tersebut. Serangan udara terjadi ketika militer Israel memberi peringatan evakuasi kepada penduduk beberapa desa di Lebanon Selatan menjelang penembakan. Bahkan Benjamin Netanyahu mengumumkan militer Israel meningkatkan serangan. Pasukan Israel juga memperluas operasi darat mereka di Lebanon dan merebut sejumlah wilayah strategis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kian gencar menyerang Lebanon. Netanyahu bahkan memastikan pasukannya telah menyeberangi Sungai Litani untuk menyerang Hizbullah. מנהלים את הקרב נגד חיזבאללה בצפון, ואני חייב להגיד לכם שיש כאן תוצאות מאוד מרשימות. כוחות שלנו חצו את הליטני, הם עלו לשטחים השולטים, אנחנו פועלים גם בביירות, פועלים גם בבקעה, בכל רוחב החזית, ומכים את החיזבאללה שוק על ירך. כשאני אומר את זה... Satu keluarga yang terdiri dari 8 orang meninggal dunia akibat dampak serangan Israel. Bom Israel menghantam kawasan Adlun, Lebanon Selatan dan menghancurkan bangunan permukiman warga. Kantong jenazah ini menjadi saksi bahwa pedihnya perasaan keluarga yang ditinggalkan. 8 orang dari satu keluarga tewas setelah diserang Israel pada Jumat waktu setempat. Serangan ini bukanlah menargetkan Hizbullah seperti apa yang diklaim Israel, melainkan menyasar murni ke keluarga yang berasal dari Suriah ini. Menurut media Lebanon, serangan udara menargetkan daerah Al-Hartiyah di pinggiran Adlun pada hari Jumat, menewaskan 8 warga negara Suriah. هالضربة ما تستهدفت غيرهم، ما في حدا قريب منهم، ما في حدا قريب منهم، استهدفتهم هنن بس. بيتهم بعدلهم، مزرعة فيها خواريف وفيها مواشي وزراعة، يعني ما في حدا قريب منه، لحاله هيك عبارة عن غرفة وحدة وحمام، غرفة وحمام وعنده 6 أطفال بيضلوا قدام يعني لو الطيارة ما تصور على الحقيقة، لو ما تصور الطيارة على الحقيقة كان شافت إنه في أطفال، ما في أي شيء، ما في أي شيء، سكين ما معنا، سكين ما منحن. أطفال يعني شوفوا صورهم الأطفال، أكبر حدا فيهم عمره 13 سنة. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Ketegangan di Hormuz masih berlanjut. Sebuah pecahan drone ditemukan di perairan Iran, diduga drone milik Amerika Serikat. Sementara Iran pamerkan kapal serang cepat terbaru yang digunakan pasukan nyamuk di Selat Hormuz dalam parade 90 hari perang melawan Amerika Serikat. Puing pecahan drone ditemukan terseret arus di pantai Selat Hormuz. Sebelumnya, sistem dan unit pertahanan udara strategis Iran yang ditempatkan di Pulau Qasem diaktifkan. Pecahan drone diduga milik Amerika Serikat berhasil ditembak jatuh. Meski negosiasi damai masih berlangsung, Amerika Serikat dan Iran saling serang dan unjuk kekuatan. Korps Garda Revolusi Iran memamerkan kapal cepat terbarunya yang diberi nama 27 Rajab. Kapal cepat 27 Rajab dipamerkan dalam parade di lapangan Enghelab, Teheran. Kapal ini digunakan armada nyamuk untuk operasi penyergapan dan penyerangan di perairan Iran termasuk Selat Hormuz.
Dikutip dari stasiun televisi Iran Press TV, kapal cepat serang ini mampu menembakkan 2 rudal jelajah dengan jangkauan 700 km. Meski berukuran kecil, kapal 27 Rajab ini bisa beroperasi melalui gelombang setinggi 3 meter. Kapal serang cepat ini dirancang sebagai bagian dari armada taktis berkecepatan tinggi di Teluk Persia. Mampu melaju di kecepatan 100 knot atau 185 km per jam menjadikannya salah satu kapal perang tercepat di kelasnya. Bahkan kapal 27 Rajab ini mampu bermanuver di gelombang tinggi. Strategi kapal cepat dengan armada nyamuk dianggap efektif di Selat Hormuz yang sempit. Dengan kemampuan yang tak main-main, peluncuran kapal 27 Rajab ini menjadi sinyal bahwa Iran terus memperkuat armada lautnya di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Pertemuan Iran dan Oman di tengah ditutupnya Selat Hormuz diduga membahas sistem pungutan permanen. Jawab aturan baru Iran dan Oman, Qatar menolak tegas gagasan pengenaan tarif lebih untuk kapal yang akan melintas di Selat Hormuz. Iran dan Oman bahas pengelolaan Selat Hormuz di tengah ancaman Amerika Serikat. Salah satu pembahasan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Menteri Luar Negeri Oman Badr al-Busaidi diduga soal pemberlakuan sistem pungutan permanen. Dalam unggahannya di X, Araghchi mengatakan pertemuannya membahas Selat Hormuz dan pengelolaannya di masa depan sesuai dengan tanggung jawab kedaulatan dan hukum internasional. Juru bicara Menteri Luar Negeri Iran Ismail Baqai juga menegaskan Iran dan Oman akan melindungi kepentingan dan keamanan nasional, memberikan jaminan kepada pelayaran di jalur Hormuz. در محدوده آبهای سرزمینی ایران و عمان واقع شده. ما با یک وضعیت ویژه مواجه شدیم که نمیتونیم این وضعیت رو، این تجربه رو نادیده بگیریم. قطعاً Di sisi lain, Qatar sebagai eksportir terbesar kedua di dunia tengah melakukan upaya diplomasi intensif terkait penutupan Selat Hormuz. Qatar memperingatkan Iran bahwa penutupan Selat Hormuz memiliki konsekuensi global dan krisis yang terjadi membutuhkan pembicaraan terbuka dengan Iran, bukan solusi militer. You are, choking the neck of the world. When you hold the Strait of Hormuz closed, then you are having trouble everywhere. So we need to understand what is the vision or what is the understanding of all the problems that Iran think about for the Strait of Hormuz in order to find a sustainable solution, because we think that a military solution will not be always a solution. Penolakan yang disampaikan oleh Qatar menyusul pembicaraan antara Iran dan Oman untuk memberlakukan sistem pungutan permanen. Untuk memberlakukan sistem pungutan permanen guna melegalkan kendali lalu lintas maritim melalui Selat Hormuz. Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab atau UAE telah menolak gagasan pengenaan tarif lebih untuk kapal yang melintas di Selat Hormuz.